Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Mada Yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yakrahuhu. Saya kasih pengantar tentang satu riwayat saat Sahar bin Hausab bertanya kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Ya Ummul Mukminin, ma kana aktsaru du'ain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki." Jadi Sahar bin Hausab ini bertanya kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah, "Ya Ummul Mukminin, apa doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia berada di dekatmu? Apa yang sering kamu dengar, doa yang dipanjatkan yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berada di sisimu?" Lalu kemudian Ummu Salamah menjawab, "Kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Yang sering dibaca oleh Nabi, doa yang sering dibaca oleh Nabi saat bersama aku, yang aku dengar gitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas koridor agamamu. Nah, itu yang kemudian dijawab oleh Ummu Salamah. Saat Ummu Salamah ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau sering baca doa itu, Nabi kemudian menjawab pertanyaan istri beliau itu dengan mengatakan, "Ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, faman syaa aqama wa man syaa azagha." Ya Umma Salamah, yang namanya hati itu, namanya hati manusia, yang namanya hati Bani Adam itu selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman di hatinya. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang sudah terkenal sehat mentalnya. Jadi kalau kesehatan mental itu kan menjadi sesuatu yang penting, terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah orang yang terjaga, tapi terus memohon kepada Allah agar hatinya itu tetap berada di dalam koridor agama. Bagaimana dengan kita? Bukan siapa-siapa dan hatinya suka bolak-balik itu, maka tentu harus sering berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya ketika istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat Nabi dalam keadaan sumringah, dalam keadaan mentalnya sehat, artinya dalam keadaan keceriaan, yang dilakukan seperti Aisyah radhiyallahu anha itu
setiap melihat Rasulullah dalam kondisi senang, lagi senyum gitu, ceria, bahagia, maka yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu adalah mendekat kepada Rasulullah, lalu kemudian mengatakan, ud'uni, doakan aku ya Rasulullah. Jadi istri yang baik itu ketika melihat suaminya senang atau lagi gembira, didekatin lalu mengatakan, doakan aku mas. Jadi minta doakan suaminya. Mungkin berbeda dengan kebanyakan perempuan, ketika melihat suaminya senang biasa beda apa mas? Beda besa ya, beda tambah. Jadi itu yang sering. Nah, ini sekedar pengantar bahwa hati kita ini memang suka bolak-balik. Rasulullah SAW mengajarkan doa, bermohon kepada Allah agar hati kita ini selalu berada dalam koridor agama. Sangat bisa sekali dan sangat cepat sekali untuk dirubah hati itu. Maka Rasulullah SAW kemudian berdoa dan didengar oleh Ummu Salamah selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin lanjutkan lagi tentang apa yang disukai oleh Rasulullah SAW. Nah, di kitab ini kemudian disampaikan bahwa Nabi SAW itu menyukai mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, wala an uqtana fi sabilillahi ahabbu ilayya min ayyakuna li ahlul wabari wal madar. Sungguh kata Nabi, bahwa aku terbunuh di jalan Allah itu lebih aku sukai daripada aku menjadi penguasa penduduk perkampungan dan perkotaan. Jadi Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku suka terbunuh di jalan Allah, itu lebih aku sukai daripada aku menjadi penguasa di perkampungan atau perkotaan. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa sering kita dengar ada orang yang mati sia-sia, karena carok, karena bertengkar, karena mengikuti nafsunya, dan itu nanti akan menjadi sebuah kesia-siaan, kematian yang terjadi karena persoalan seperti itu. Dan memang hak manusia, hak Bani Adam itu yang pertama kali nanti akan dihisab di akhirat itu adalah pembunuhan. Jadi kalau hak Allah yang pertama kali akan dihisab itu adalah sholat. Nah, berkaitan dengan hak manusia yang nanti akan dihisab pertama kali itu adalah pembunuhan. Maka ketika Ibnu Rajab Al-Hambali itu dalam kitab Ahwalul Qabrinya itu, ketika menjelaskan hikmah kenapa siksa kubur itu saat Rasulullah SAW melewati dua kuburan itu, menyatakan ini mayit disiksa bukan karena dosa besar, tapi karena satunya adalah namimah, yang satunya lagi karena tidak istinja ketika bersuci, tidak bersuci ketika buang air kecil. Nah, jadi ini dosa yang kayaknya remeh-temeh saja, namimah dan tidak istinja pada saat buang air kecil. Ketika menjelaskan itu, Ibnu Rajab Al-Hambali tentang dua dosa itu, beliau menyatakan karena memang kuburan itu atau alam barzah itu merupakan awal menuju akhirat ya. Jadi innal maqbarah awal manazil akhirah. Jadi kuburan itu atau alam barzah itu merupakan awal menuju akhirat. Yang pertama kali nanti akan dihisab hak Allah itu adalah sholat. Maka kalau di awal
Di alam barzah itu adalah masalah taharah, itu kesucian. Jadi sebelum sholat itu adalah kesucian dulu, berwudu, kesucian. Makanya alam barzah yang merupakan awal menuju alam akhirat itu, jadi yang pertama kali itu berkaitan dengan masalah taharah, bersucinya. Karena nanti hak yang akan ditanya Allah adalah sholat, yang itu didahului dengan bersuci. Biasanya laki-laki itu lebih enteng untuk tidak beristinja pada saat sudah buang air kecil. Beda dengan perempuan yang masih bisa menjaga. Jadi hati-hati. Siksa kubur itu dalam hadis ini disebutkan adalah orang yang tidak biasa dengan baik membersihkan kehormatannya pada saat dia sudah buang air kecil. Begitu juga bahwa yang akan dihisab pertama kali tentang kejahatan manusia atau hak manusia itu adalah pembunuhan. Dan pembunuhan itu dimulai dari adu domba. Jadi namimah itu. Jadi munculnya permusuhan itu dimulai dari adu domba itu. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Karena memang alam barzah itu atau alam kubur itu merupakan awal menuju alam akhirat. Itu salah satu hikmah yang beliau sampaikan. Banyak kemudian mati sia-sia dengan seperti itu karena mengikuti nafsu. Hati-hati, jangan kemudian kita terjebak dengan kemarahan lalu kemudian melakukan hal yang seperti itu sampai meninggal dunia dalam hal yang kesia-siaan. Kalau Nabi SAW menyatakan, aku suka menjadi orang yang terbunuh itu atau mati syahid di jalan Allah. Jadi Rasulullah SAW suka berjihad di jalan Allah demi meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan Islam. Nabi SAW berharap mati syahid, dan bahwa terbunuh di jalan Allah itu berkali-kali itu lebih beliau sukai daripada dunia beserta seluruh isinya. Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi laula anna rijalan minal mu'minina la tatibu anfusuhum ayyatakhallafu anni wala ajidu ma ahmiluhum alai ma takhallaftu an sariyatin tagzu fi sabilillah walladzi nafsi biyadihi lawadittu anni uqtalu fi sabilillah summa uhya summa uqtalu summa uhya summa uqtalu summa uhya summa uqtala. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai bukan karena beberapa orang di antara kaum mukminin yang tidak rela hati untuk tertinggal dariku, dan andaikan bukan karena aku tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut mereka, tentu aku tidak pernah tertinggal dari satu pasukan perang pun yang berperang di jalan Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dan tentu aku ingin terbunuh di jalan Allah, lalu aku dihidupkan kembali, lalu aku terbunuh, lalu aku dihidupkan kembali, lalu aku terbunuh. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan itu, lebih aku sukai berkali-kali mati dalam keadaan syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini sudah sering kita dengar bacaan dari imam kita, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurah wal Injil wal Quran. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa mereka, harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah membeli dari hamba-hambanya hartanya, nyawanya yang mereka korbankan dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gantinya adalah surga. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, surga itu bukan milik orang yang datang dan pergi dan mengklaim berperang di jalan Allah saja atau disebut mati syahid. Tidak.
tetapi surga itu milik orang yang Allah mengetahui hakikat hati dan niatnya, bahwa dia semata pergi dan beraksi demi jihad iman dan membenarkan kalimat-kalimat Allah. Jadi berperangnya di jalan Allah itu karena memang untuk menegakkan kalimat Allah, bukan untuk yang lain-lain. Karena ada orang yang berperang di jalan Allah itu demi mendapatkan harta atau mendapatkan rampasan perang, atau juga disebut sebagai pemberani, atau ria, atau fanatisme, apalagi marah. Itu masih dimungkinkan seperti itu. Apalagi kemudian mati dalam mati yang sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi walaupun mati syahid itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan diinginkan, sebagaimana Rasulullah SAW sangat menyukai itu, tetapi bukan berarti semua orang yang kemudian mau berjihad di jalan Allah itu kemudian sudah dipastikan dia adalah orang yang mati syahid. Karena itu digantungkan kepada niatnya. Bisa jadi dia niatnya bukan untuk menegakkan kalimat Allah, tapi dengan niat-niat yang lain tadi, yang itu yang kemudian justru akan menjadi penghuni neraka pertama kali, yang menjadi bahan bakar. Yang katanya Syekh Alawi itu ketika menjelaskan tentang Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu nanti ya, yang pertama kali akan menjadi bahan bakar neraka itu adalah orang-orang yang kelihatannya mati syahid, tapi ternyata niatnya hanya untuk disebut sebagai pemberani. Apalagi dengan mati-mati yang sia-sia itu, mati yang sia-sia. Dan juga orang yang suka bersedekah tapi sebenarnya hanya untuk dibilang dermawan. Termasuk juga diantaranya adalah orang-orang yang kemudian belajar ilmu tetapi sebenarnya hanya ingin disebut sebagai seorang alim, seorang kiai, seorang ustadz, tapi niatnya sebenarnya adalah untuk seperti itu, bukan belajar yang kemudian akan membuat dirinya jauh lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu menjadi perhatian kita bahwa memang kemuliaan yang luar biasa yang kemudian menjadi kesukaan dari Rasulullah SAW adalah mati syahid. Saksinya nanti adalah lukanya yang mengalirkan darah namun aromanya seperti minyak kasturi. Kenapa kemudian cita-cita untuk mati syahid itu penting? Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin yamutu lahu indallah khairun yuhibbu ayyarji'a ila dunya wa anna lahu dunya wa ma fiha illa syahid lima yara min fadli syahada fa innahu yuhibbu ayyarji'a ila dunya wa yuqtala marratan ukhra." Tidaklah seorang hamba yang meninggal dunia yang dia memiliki kebaikan di sisi Allah, yang ingin kembali lagi ke dunia, sementara dia memiliki dua dan dunia dan seisinya, melainkan orang yang mati syahid. Karena dia melihat keutamaan mati syahid, dia ingin kembali lagi ke dunia lalu terbunuh sekali lagi. Jadi di antara amal kebajikan tidak ada satupun yang memerlukan pengorbanan nyawa kecuali jihad, karena memang pahalanya besar, sehingga kemudian digambarkan nanti di akhirat dari saking besarnya pahala orang yang mati syahid itu, dia kemudian ingin lagi kembali ke dunia untuk melakukan jihad itu ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu ayyarji'a ila dunya walahuma 'alal ardi min syai'in illa syahid
yatamanna ay yarji'a ila dunya fayuqtala asra marrat lima yara minal karamah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga, kata Rasulullah, yang ingin kembali lagi ke dunia dan ia memiliki segala apa yang ada di muka bumi selain orang yang mati syahid. Dia berharap kembali lagi ke dunia, terbunuh sebanyak 10 kali karena kemuliaan keutamaan mati syahid yang dia lihat. Jadi digambarkan di dalam hadis ini, orang-orang yang masuk surga itu dari saking hebatnya merasakan nikmat pahala balasan dari Allah karena dia mati syahid itu, dia ingin kembali lagi ke dunia dan ingin mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapatkan rizki. Rasulullah SAW ditanya tentang ayat ini, lalu beliau bersabda, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilu mu'allaqatun bil arsh tasrahu minal jannah haitsu sa'at summa ta'wi ila tilkal qanadil fattala ilaihim rabbuhum ittala'a faqal hal tastahuna syai'a qalu ay syai'in nastahi wa nahnu nasrahu minal jannah haitsu syi'na fa'ala dhalika bihim salasa marrat falamma ra'u annahum la yutraku min ayyus'alu qalu ya rab nuridu an tarudda arwahana fi ajzadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra falamma ra'a alla laisa lahum hajatun turiku. Ruh-ruh mereka itu berada di perut burung hijau. Dia memiliki pelita-pelita yang bergantung di aras. Dia berkelana ke surga seperti yang dia mau, kemudian bertengger ke pelita-pelita itu. Kemudian Rabb mereka muncul dan bertanya, apa kalian menginginkan sesuatu? Apalagi yang kami inginkan ya Allah, sementara kami sudah berkelana di surga seperti yang kami inginkan. Allah menanyakan hal itu kepada mereka sebanyak 3 kali, karena mereka tahu tidak akan dibiarkan tanpa meminta. Akhirnya mereka meminta, ya Rabb, kami ingin kau kembalikan ruh-ruh kami ke jasad-jasad kami hingga kami terbunuh lagi di jalanmu sekali lagi. Karena Allah tahu mereka tidak punya keperluan lagi, mereka pun ditinggalkan. Jadi ruh-ruh orang yang sudah mati syahid ini ketika sudah bergembira, sudah kelihatan senang, Allah pun bertanya tentang itu, apa yang kalian inginkan? Dan terus Allah bertanya, sehingga kemudian mereka menjawab, mereka ingin ruhnya dikembalikan dan mati lagi terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang yang mati syahid ini, barangkali menginginkan sesuatu, dan ternyata yang diinginkan kembalinya itu, kembalinya ruhnya untuk bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kematian datang kepada seseorang, dia akan merasakan syakaratul maut dan kesulitannya. Dia akan merasakan sakit ketika ruhnya dikeluarkan dari jasad. Namun kematian orang yang mati syahid itu adalah sesuatu yang berbeda, karena ketika dia mati dia tidak merasakan apapun selain seperti sakitnya cubitan yang dirasakan seseorang di antara kita. Rasulullah SAW bersabda, ma yajidu syahidu min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massil qorsa. Tidaklah orang yang mati syahid itu merasakan sentuhan pembunuhan, melainkan sentuhan cubitan yang dirasakan oleh seseorang di antara kalian. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina misalnya, begitu sangat senang dan biasa saja dengan itu. Selain itu,
orang yang mati syahid itu mendapatkan 6 keistimewaan di sisi Allah, seperti yang Nabi SAW sampaikan dalam sabda beliau, lisyahidi indallahi sittu khisalin yughfaru lahu fi awwali daf'ah wa yara maq'aduhu minal jannah wa yujaru min adzabil qabri wa ya'manu minal faza'il akbar wa yuda'u ala ra'si tajul waqar al yakutahu minha khairun minad dunya wa ma fiha wa yuzawwiju sanataini wa sab'in zawjatun minal huril ain wa yusaffa fi sab'ina min aqaribihi. Orang yang mati syahid itu akan mendapatkan 6 keistimewaan di sisi Allah. Pertama itu dosa-dosanya diampuni seketika itu juga saat mati syahid, insyaallah. Yang kedua, dia akan dilihatkan tempatnya dari surga. Kemudian yang ketiga, dilindungi dari siksa kubur. Yang keempat, aman dari ketakutan terbesar. Kemudian di kepalanya dipasang tiara ketenangan, satu yakutnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian berikutnya dinikahkan dengan 72 bidadari, dan dia diizinkan memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Jadi orang yang mati syahid itu keistimewaannya itu yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW punya 6 kelebihan ya. Jadi diantaranya itu adalah bisa memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya kalau dinikahkan dengan 72 bidadari itu. Kalau saya sering ceramah kepada ibu-ibu itu nyampaikan itu, Pak. Orang yang masuk surga itu, orang beriman itu yang masuk surga itu dikasih 2 bidadari. 2 bidadari. Yang 1 bidadari itu saja sudah tidak bisa kemudian menyamai seluruh wanita di dunia ini, dan tidak akan pernah habis. Setiap Jumat semakin cantik, semakin bagus. Begitu juga kemudian dengan laki-lakinya. Yang mati syahid itu dikasih 72 bidadari. Lalu ibu-ibu banyak yang protes juga itu kan, tanya. Lalu kami kalau masuk surga dapat bidadaran enggak, Ustaz? Jadi tidak ada itu ya, gambaran seperti itu, karena memang ada perbedaan. Bapak dan Ibu, terakhir ini penting. Keutamaan dan pahala besar mati syahid ini juga mencakup orang yang tidak mati syahid, namun dia berharap mati syahid dengan tulus. Dan ini nanti ada kajian khusus ya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, man talaba syahadata shadikan u'tiyaha walau lam tusibhu. Barang siapa yang meminta mati syahid dengan tulus, dia diberi kematian syahid meskipun dia tidak mati syahid ya. Jadi makna hadis ini ditafsirkan oleh riwayat lain, man sa'alallahu syahada bisikin ballagahullahu manazilas suhada wa immata ala firasi. Siapa yang meminta mati syahid dengan tulus, Allah akan menyampaikan dirinya itu ke tingkatan-tingkatan orang syuhada, kendati pun dia mati di atas kasurnya. Jadi berdoa, bermohon agar mati syahid ya. Walaupun nyatanya ternyata tidak ada perang gitu kan, lalu kemudian dia mati di atas kasur atau di atas ranjang, maka Allah sudah catat dia sebagai orang-orang yang mati syahid kalau dia berdoa dengan sungguhan dan benar-benar ingin mati syahid. Jadi dalam hadis ini diriwayatkan orang yang minta, ya Allah jadikan aku mati syahid ya, berperang di jalanmu ya, tapi kemudian dia tidak terjadi pada dirinya karena dia mati dalam keadaan di atas kasur misalnya atau di atas ranjang, maka Allah sudah sampaikan orang ini ke tingkatan orang yang syuhada. Tapi adakah di antara kita yang pernah berdoa, ya Allah matikan aku dalam keadaan mati syahid? Padahal dalam hadis ini disebutkan orang yang berdoa meminta mati syahid, walaupun dia toh akhirnya mati di atas ranjang, Allah sudah sampaikan orang ini kepada tingkatan syuhada. Sebagaimana Rasulullah SAW
Di awal tadi sudah disebutkan bahwa Rasulullah itu sangat menyukai dirinya untuk kemudian mati berkali-kali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak dalam kondisi perang, tidak dalam kondisi, tapi bisa saja suatu saat seperti itu. Nah, kalau itu kemudian kita berdoa agar kemudian mati syahid, tapi toh kita tidak mati syahid karena kesungguhan doa kita itu, maka tentu kemudian Allah akan sampaikan kepada derajat atau tingkatan kesyahidan itu. Tapi pernahkah dan kita berdoa dan berpikir berdoa seperti itu? Kadang-kadang jarang, dan bahkan tidak ada yang pernah berdoa seperti itu. Sama seperti misalnya ketika ada doa yang kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa zumratul masakin fil jannah. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Hampir tidak ada di antara kita yang pernah berdoa kepada Allah agar hidup dalam keadaan miskin dan mati dalam keadaan miskin dan dikumpulkan di surga bersama orang-orang miskin. Tapi itu adalah salah satu doa yang kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW. Walaupun arti miskin di situ kemudian diterjemahkan bukan miskin tidak punya harta, tapi adalah khusyuk dan tawadhu. Tetapi ada teman saya yang kemudian bercerita, pernah enggak ada orang yang berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin? Tidak ada seorang pun yang berdoa seperti itu. Padahal kata teman saya, ada yang mempraktekkan benar, dia tulus berdoa seperti itu, dia tulus berdoa kepada Allah agar kemudian dihidupkan dalam keadaan miskin. Ternyata dia tambah kaya, katanya, tambah kaya, tambah kaya. Sama dengan seperti ini. Pernahkah terlintas di antara kita yang berdoa, ya Allah, matikan aku dalam keadaan mati syahid, yang ternyata andaikan pun dia tidak mati dalam keadaan syahid, berjuang berperang di jalan Allah, tapi mati di atas ranjang dan kasur, tapi karena doanya tulus dan sungguh-sungguh, maka Allah sampaikan orang ini kepada derajat orang yang mati syahid. Karena Nabi SAW suka dan menyatakan bahwa beliau senang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar menambah wawasan, salah satu di antara kesukaan yang disukai oleh Nabi adalah mati syahid. Bagi kita yang tidak sedang dalam keadaan perang, maka tentu kita pun berdoa agar menjadi orang yang mati syahid juga diperkenankan, asalkan doa kita itu tulus dan sungguh-sungguh. Kalaupun tidak mati dalam keadaan berperang di jalan Allah, maka doa-doa kita yang tulus itu akan menyampaikan diri kita kepada orang yang tergolong mati syahid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.